sangat tidak menyenangi orang-orang yang memandang dirinya lebih daripada orang lain, memandang dirinya lebih hebat, memandang dirinya lebih sempurna, memandang dirinya lebih tampan, lebih cantik dan sebagainya, dan bermacam lebih-lebih yang lainnya. Dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah ini berakibat orang-orang yang suka meninggi-ninggikan dirinya, sebaliknya merendahkan orang lain, atau orang yang suka memandang dirinya lebih hebat, di sisi lain memandang diri orang lain tidak punya makna apa-apa. Itu sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis-hadis beliau, bahkan menggambarkan dalam hadis-hadis beliau itu orang-orang yang suka menghina, merendahkan, meremehkan orang lain, itu termasuk ciri-ciri dari penduduk neraka. Kita lihat di antara hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diterima dari Abdullah ibnu Amr ibnul As, yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nari kullu ja'zariyin jawalin mustakbirin jamma'in manna'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk neraka semuanya adalah orang yang kasar lagi keras, orang yang sombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakhil. Wa ahlul jannati du'afaul maghlubun. Sementara orang-orang yang ataupun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama hadis ini dikelompokkan ke dalam kategori orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan suka menyombongkan diri sendiri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ja'zariyin jawazin mustakbirin, ya. Setiap ciri-ciri mereka, orang-orang yang ahli neraka itu ataupun penduduk neraka itu adalah yang kasar lagi keras lagi sombong. Jadi sombong itu adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Ya, pada hadis lain nanti kita lihat, jamma'in manna'in, orang yang suka mengumpulkan harta, ya, apalagi mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Manna'in, tetapi bakhil, orang yang banyak hartanya tetapi tidak peduli terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Sementara penduduk syurga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang terkalahkan di mata masyarakat. Jadi orang-orang yang biasa, yang lemah,
orang-orang yang tidak dipedulikan, ya selalu terkalahkan dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang diriwayatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu masih belum menyinggung secara khusus orang-orang yang merendahkan orang lain, tapi masih menggambarkan ciri-ciri penduduk neraka itu orang yang sombong. Sombong tentu biasanya merendahkan orang lain. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah, ya, seberat atom. Apanya seberat atom? Seberat atom dari kesombongan. Artinya Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebiji zarrah, sebiji atom. Ada penjelasan apa yang dimaksudkan dengan zarrah di sini, nanti kita lihat. Qala rajulun, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, lalu ada seseorang yang bertanya ataupun yang mengatakan di hadapan Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang dia mencintai ataupun menyenangi agar pakaiannya cantik, sepatu ataupun sandalnya juga cantik. Jadi ada kesan di hati si laki-laki ini ketika baginda Rasulullah mengatakan orang yang ada rasa kesombongan di dalam hatinya itu tidak akan masuk syurga. Lalu di pikiran si laki-laki ini jangan-jangan orang yang mencintai semua dicintai yang bagus-bagus, bajunya bagus, pakaiannya juga bagus, dan termasuk dia menginginkan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Jadi apakah ini termasuk orang yang sombong yang dikatakan oleh Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi untuk menepis adanya anggapan kalau orang yang menginginkan yang mewah-mewah, ya, kalau orang menginginkan bajunya bagus, sepatunya bagus, sandalnya bagus, dan lain sebagainya yang bagus-bagus, itu terkesan di hati si laki-laki ini jangan-jangan sifat seperti ini termasuk orang yang sombong. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, apakah yang seperti ini termasuk orang yang sombong? Saya senang seperti itu ya Rasulullah. Saya senang apa yang saya pakai itu barang yang bagus, kenderaan yang saya pakai itu kenderaan yang bagus, yang tidak ataupun yang sukar untuk bisa diperoleh oleh orang lain. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya tidak seperti yang diduga oleh orang tersebut, ya. Sesungguhnya Allah itu maha cantik, ya, yuhibbul jamal, dan mencintai yang cantik-cantik.
Ya. Jadi Allah sendiri itu sangat senang kepada kebaikan. Allah itu sangat cantik dan mencintai yang cantik, yang bagus dan lain sebagainya, yang indah-indah. Artinya kalau ada orang yang senang agar dia bisa memiliki barang-barang yang mewah, senang dia memiliki baju yang baik, kenderaan yang baik, rumah yang baik dan mewah, itu tidak menunjukkan kesombongan. Asalkan kapan menunjukkan kesombongan? Kalau dia memandang rendah orang lain. Jadi kalau misalnya kita naik kenderaan, naik mobil yang mewah, lalu melihat orang lain naik mobil yang jelek, nah itu ketika ada di hatinya, apalah si fulan itu, dia hanya sanggup beli mobil-mobil yang rendahan. Nah, pada saat itulah kekayaan seseorang itu menyebabkan sombong. Lalu pada bahagian akhir dari hadis ini, baginda Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Setelah baginda Rasulullah mengatakan Allah cantik, mencintai yang cantik, lalu Rasulullah mengatakan kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ini yang sombong. Yang dikatakan sombong, kata Rasulullah, bukan orang yang mencintai kemewahan. Yang dikatakan sombong, kata Rasulullah, adalah orang yang menolak kebenaran. Ini sangat perlu berhati-hati kita para jamaah sekalian. Pada saat berdiskusi misalnya, ya, lalu kita tahu lawan diskusi kita telah menyampaikan argumen-argumen yang benar, sesuai menurut syariat, sesuai menurut Al-Quran, sesuai menurut hadis. Tetapi karena kita termasuk orang yang terpandang di kalangan masyarakat, ya, orang yang dituakan di kalangan masyarakat, orang yang biasanya dimintakan pendapat di kalangan masyarakat, lalu kita berada pada pihak yang argumennya yang lemah, ya. Jadi karena faktor gengsinya, walaupun kita tahu argumen teman kita ataupun lawan diskusi kita itu benar, tapi untuk mempertahankan gengsi, jangan jatuh martabat di depan orang lain, kita tetap menolak. Ya, sudah tahu itu benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis, benar menurut syariat secara umum, tapi kita tetap menolak. Yang benar yang saya katakan ini, yang kamu katakan itu salah. Ini termasuk bahagian dari sifat takabur dan sifat sombong. Jadi ini yang catatan dari Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sekali lagi, bahwa orang yang senang kepada kemewahan, yang senang kepada kecantikan dan sebagainya, itu tidak sombong selama dia tidak memandang rendah orang lain, selama dia tidak menolak kebenaran. Jadi baru dikatakan seseorang itu sombong pada saat ia menolak kebenaran dan pada saat dia memandang sepele orang lain, pada saat dia memandang rendah orang lain, pada saat dia menghina orang lain. Ini sering, ya, kita melihat di masyarakat kita, apalagi yang seperti yang saya gambarkan tadi, ketika seseorang berada di hadapan muridnya misalnya, lalu secara argumentasi dia kalah, tapi tidak mau mengaku kesalahan. Bukan sekedar tidak mau mengaku kesalahan, tetapi malah menyalahkan orang lain yang sudah jelas-jelas
argumennya sesuai menurut syariat, sesuai menurut Al-Quran, sesuai menurut hadis. Inilah salah satu sifat atau ciri-ciri orang yang sombong yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suka menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Kan sering itu ya. Misalnya ya dalam diskusi-diskusi, panina betul ya taji pegahnya, yang betul yang belum pegah. Jadi supaya dia tetap namanya tidak jatuh di mata masyarakat, di mata murid-muridnya, ya, lalu karena sifat kesombongannya itu, ya dia tidak sampai-sampai berani menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengertian zarrah, ya, dalam kamus-kamus Arab, dalam penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa tidak masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah kesombongan. Apa makna zarrah? Makna zarrah adalah an-namlatu wal haba. Jadi ada ulama yang pakar-pakar bahasa menerjemahkan zarrah itu adalah semut yang halus, semut yang kecil. Yutlaqul haba'u 'alal ghubari. Jadi arti pertama dari zarrah itu adalah semut yang kecil. Kemudian yutlaqul haba' 'alal ghubar. Haba yang disebutkan tadi setelah disebutkan namlah itu diartikan atau dinamakan 'alal ghubari, terhadap debu. Artinya zarrah itu ada yang berarti semut dan ada yang berarti debu. Wa ala ma yushbihud dukhan wa ala diqa'it turab. Jadi sekurang-kurangnya ada dua makna zarrah. Yang pertama semut yang kecil, yang kedua debu-debu yang berterbangan. Jadi kalau ditimbang tidak ada makna apa-apa, ya, kecuali kalau ditimbang dengan timbangan yang khusus. Artinya apa para jamaah sekalian? Artinya walaupun kecil sekali, ya, walaupun kecil sekali rasa benci ataupun rasa sombong terdapat di dalam hati kita, itu sangat berbahaya sekali. Jadi digambarkan zarrah itu ibarat semut yang kecil, atau ibarat debu, atau dalam bahasa lain sering disebut ibarat atom yang paling kecil, ya, benda-benda partikel yang paling kecil yang ada di bumi ini diibaratkan seperti zarrah. Sangat menakutkan sekali para jamaah sekalian. Walaupun sebentuk debu kecil, ada kesombongan ada di dalam hati kita, apalagi setelah kesombongan lalu menjatuhkan orang lain, memandang hina orang lain, merendahkan martabat orang lain, ini la yadkhulul jannah. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam syurga. Dalam kitab Kamus Al-Wasit dikatakan bi asghari juz'in fi unsurin ma. Jadi bahagian yang kecil dari unsur-unsur, dari sesuatu unsur apapun. Artinya bagian benda yang paling kecil. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan zarrah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya zarrah itu ditimbang harus menggunakan timbangan yang khusus.
Dan kalau kita pikir pun tidak ada arti sama sekali, ya, enggak ada di pikiran kita zarrah itu sesuatu yang berat. Kalau kita renungkan, seseorang yang memiliki kesombongan yang kadar tersebut, kata Nabi SAW, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Kita bisa bayangkan saja, ya, sebegitu kecilnya rasa kesombongan terdapat di dalam dada kita, kita dikatakan tidak akan masuk ke dalam syurga. Apalagi kalau kesombongan itu lebih besar lagi, sebesar batu kecil umpamanya. Apalagi kalau kesombongan itu lebih besar dari itu, ya. Apalagi kesombongan itu memenuhi isi dadanya. Ya, ada orang yang seperti itu memang, ya, suka meninggikan dirinya. Setiap ngomong suka meninggikan dirinya, setiap ngomong suka memuji dirinya. Yang lain semua salah, yang lain semua rendah, yang tinggi cuma dirinya. Bisa kita bayangkan para jamaah sekalian, betapa tidak disenanginya oleh Rasulullah SAW orang yang punya rasa kesombongan di dalam hatinya ini. Sewaktu Nabi ditanya tentang kesombongan, maka beliau menggambarkan dalam hadis tadi, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan dengan bahasa yang singkat, apa sesungguhnya sombong itu? Sombong itu adalah orang yang suka menolak kebenaran atau tidak menerima kebenaran, dan suka merendahkan, menyepelekan, menghina orang lain. Itulah yang namanya sombong. Karena itu para jamaah sekalian, apabila seseorang merasakan dalam dirinya perasaan meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain, maka hendaklah ia waspada. Jadi kalau kita merasa ada di dalam hati kita bahwa orang lain itu tidak benar, bahwa orang lain itu sangat rendah, maka hendaklah kita waspada, ya. Karena ini merupakan salah satu indikator, salah satu petunjuk, salah satu bukti yang kuat bahwa kita sedang terjangkit penyakit kesombongan. Jadi mungkin kita masing-masing kita bisa merasakan, ya, pada saat kita merasakan bahwa orang lain itu rendah, yang nacareng cilun, ya, yang tinggi sekolah cuma saya profesor, orang lain mana ada, paling-paling kuliah di S1. Jadi kalau profesor itu seolah-olah tidak boleh salah, ya. Ini sudah, kalau ada perasaan seperti itu di dalam hati kita, kita harus waspada, kita harus berhati-hati. Karena pada diri kita itu sudah tumbuh rasa kesombongan yang dibenci oleh agama kita. Sedang terjangkit penyakit kesombongan, ya. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada saya, kata baginda Rasulullah, agar kalian saling tunduk, agar kalian saling tawadhu,
Tawadhu. Ya, walaupun kita orang berilmu, walaupun kita orang yang kaya, enggak usahlah ditampakkan dengan gaya sombong bahwa kita orang yang berada. Enggak usahlah ditampakkan bahwa kita orang yang paling alim dalam satu masalah. Tapi tawadhu, bertawadhu'lah kamu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa bangga, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Ketika merasa dirinya hebat dari yang lain, berarti kita tidak tawadhu. Ya. Ketika kita tawadhu berarti dalam hati kita itu sudah dapat kita kikis rasa kesombongan. Jadi bertolak belakang, ya. Orang yang tawadhu tidak ada rasa sombong. Tapi orang yang merasa sombong, yang suka memandang orang lain rendah, suka menghina orang lain, suka menyalahkan orang lain, maka di sana tidak ada tawadhu bagi kita. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan janganlah seseorang merasa suka menzalimi, ya, berlebih-lebihan memperlakukan orang lain dengan cara tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat, hadis ini menjadi petunjuk yang jelas bagi kita agar jangan sampai seseorang merasa sombong dan merasa ada kelebihan dibandingkan dengan muslim yang lain. Dan kalau kita lihat juga, hadis ini menuntun kita sebenarnya untuk bersikap tawadhu ataupun rendah hati. Ini yang merupakan kebalikan dari rasa sombong seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang dipahami dari hadis ini, agar dalam hidup ini sehebat apapun, ya, dan betapapun kelebihan yang ada pada kita dalam berbagai hal, maka kita tetap diajarkan oleh baginda Rasulullah supaya tetap dalam keadaan tawadhu, rendah hati, kebalikan dari rasa sombong yang membangga-banggakan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Dalam hadis yang lain lagi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling membenci, wala tanajashu, dan janganlah kamu saling menipu. Kadang-kadang ada orang yang dibawa dalam canda, ya, saling membenci, saling menipu. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling marah. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi, ya. Ketika bertemu dengan sesama suka membelakangi, bukan suka bersilaturahmi, suka memutuskan hubungan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebahagian kamu menjual, ya, atas sesuatu yang dibeli oleh orang lain. Ini sama juga seperti orang sedang menawar barang,
lalu datang kita menawar dengan harga yang lebih tinggi. Ini juga menampakkan kesombongan. Kalau dia sanggup membeli misalnya 10.000, saya sanggup 20.000. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah dirimu sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzalimi. Wala yakhduluhu, tidak boleh saling merendahkan. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Ketika Rasulullah mengatakan janganlah seorang muslim itu menghina, merendahkan muslim yang lain, lalu baginda Rasulullah sambil menunjukkan tangannya ke dada beliau, mengisyaratkan ke dada beliau sampai 3 kali. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ketakwaan itu berada di dalam dada. Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Sudah cukuplah seseorang itu berbuat jelek, berbuat jahat, ayyahqira akhahul muslim, walaupun sekedar menjatuhkan orang lain, ataupun menghina orang lain, ataupun merendahkan orang lain. Jadi sifat merendahkan orang lain itu sudah cukup dikatakan Rasulullah sebagai perbuatan syarrun, kejelekan yang ada pada seseorang. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap orang muslim atas muslim yang lain haram. Apanya yang haram? Damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram hartanya. Wa irduhu, dan haram kehormatannya, ya. Artinya orang lain sesama muslim itu tidak boleh haram damuhu, haram membunuh, ya, haram mengambil harta, dan haram menjatuhkan nama dan menjatuhkan martabat orang tersebut. Inilah beberapa hadis jamaah sekalian yang terdapat larangan Rasulullah supaya dalam hidup ini kita senantiasa bisa hidup bersaudara. Kita dimintakan oleh baginda Rasulullah supaya hidup dalam keadaan rukun dan damai, dalam keadaan tawadhu sesama saudara kita. Tidak boleh menampakkan diri kita hebat melebihi kehebatan orang lain, menampakkan diri kita seolah-olah kitalah yang lebih tahu dibandingkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kita sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran terutama bagi saya sendiri, dan kalau boleh kepada para jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.